tidak pernah menunjukkan kehebatannya. Dia tidak pernah mengurusi hal-hal yang kecil, tapi pada saat hal-hal yang besar sehingga masyarakat pada umumnya tak lagi mampu menangani, baru dia dengan segala kesederhanaannya dia turun untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau para pesilat-pesilat di awal itu, ban-ban putih itu suka berkaor-kaor, ya, itu biasa, itu sebuah hukum yang terjadi di masyarakat, dan di alam ini ada hukum seperti itu memang. Ya begitulah, kalau orang yang baru keluar dari pembentukan pendidikan militer, kayak tapi para orang-orang pendekar yang berpangkat jenderal itu enggak begitu kayaknya, bahkan lebih sederhana. Tidak pengen dihormati. Dia kurang lebih seperti itu. Itu ada beda antara pribadi ini dan pribadi itu, antara pribadi yang masih mentah dan pribadi yang sudah cenderung lebih matang. Itu jelas berbeda dong. Nah, kalimat tadi saya sikapi seperti itu. Jadi terima kasih Mas Ahya di Bogor. Tetapi kayaknya saya tidak pernah punya target apapun. Apakah para pendengar itu akan bisa mengambil manfaat atau tidak? Apakah para audiens itu akan terinspirasi dan terdukung dengan acara ini atau tidak? Saya tidak punya target itu sama sekali. Jadi saya hanya mempunyai target, saya melaksanakan tugas saya sebaik-baik, semampu saya bisa. Tugas saya di sini adalah men-sharingkan berdasarkan permintaan, berdasarkan pertanyaan, dan kewajiban saya hanya menjawab sebaik-baiknya yang saya bisa. Tentu dengan segala keterbatasannya, tentu dengan segala overlappingnya, tentu dengan segala sampai ada kesan-kesan seperti itu. Wah, ini pemahamannya terlalu luas, pemahamannya ini terlalu tinggi. Saya tidak punya target sama sekali, karena saya merasa yang bertanya satu, tapi saya merasa yang mendengarkan itu sangat complicated. Bahkan menurut ceritanya Mas Sen dulu, Mas apa ya namanya ya, Brian Silver dulu, itu menurut ratingnya katanya yang mendengarkan acara ini dari umur 8 tahun sampai umur 70-80 tahun, dari segala komunitas, bahkan lintas agama. Maka saya menyesuaikan bagaimana agar jawaban saya itu ya paling tidak bisa didengarkan di semua pihak, kira-kira begitu. Meskipun dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya, dengan segala ketidakbijakannya, dengan segala overlappingnya, dengan segala kekurangannya, itulah. Tapi apapun yang terjadi, saya tidak berani mentarget apapun. Saya hanya, target saya adalah saya sedang melaksanakan tugas, dan tugas itu saya laksanakan sebaik-baiknya. Apakah efek yang akan terjadi, akibat yang akan terjadi, itu saya tidak punya target sama sekali. Saya jadikan itu sebagai ikutan, sebagai aksesoris, dan bagi saya yang terpenting adalah mempertanggungjawabkan apa tugas saya. Titik. Ya. Jadi bagi mau diambil boleh, mau tidak diambil boleh, mau dipuji boleh, mau dicela boleh, mau dikritik boleh, mau didukung juga boleh. Dan mungkin ada sebagian yang mungkin tidak paham dengan acara ini, ya itu adalah salah satu aksesoris yang terjadi. Mungkin ada salah satu yang menyatakan, saya banyak perubahan dari mendengarkan acara ini. Itu juga sebuah aksesoris. Bagi saya tidak punya target apapun. Nah, bagi masing-masing, bagi Mas Ahyar, mohon penjenengan konsentrasi pada tugas penjenengan. Saya tak konsentrasi pada tugas saya. Kalau masing-masing kita saling konsentrasi terhadap tugas kita, maka kita pasti connect kok. Ya, akan ada bentuk hukum-hukum sunatullah timbal baliknya. Kebaikan akan terdekatkan dengan kebaikan lain, keburukan akan terdekatkan dengan keburukan lain, antara kebaikan dengan keburukan itu saling menjauh,
dan kebaikan dengan kebaikan itu akan saling mendekat. Hukum itu adalah hukum universal yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Jadi itu yang dengan segala kelemahannya, dengan segala keterbatasannya, saya harus konsentrasi kepada tugas saya dan saya tidak memikirkan target apapun. Kira-kira begitu, sehingga kalau terjadi efek yang seperti itu mohon dimaklumi ya Mas Ahya di Bogor. Mari kita kayaknya deh pengetahuan sharing ini adalah hanya bagian kecil dari sarana dalam kita berproses menuju kesejatian diri. Ini hanya sebuah unsur kecil saja. Unsur yang terbesar ya pada diri kita masing-masing. Kita mau belajar sekian kitab pun kalau diri kita memang tidak mau berproses, ya mungkin kita berprosesnya di bidang pengetahuan itu saja, tidak berproses di dalam bidang kepribadian. Ya itu kembali kepada masalah personal. Tapi masing-masing kita itu mempunyai skala proses dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Jadi dengan segala pendiriannya masing-masing, dengan segala masing-masing punya kesulitan dalam proses itu. Karena memang dalam berproses itu memang di sana ada kesulitan-kesulitan. Justru dengan kesulitan itulah kita akan bisa dibedakan mana yang lebih bermutu dan mana yang kurang bermutu. Proses yang mudah-mudah saja itu tidak terlalu hebat mutunya. Tapi pada saat prosesnya sulit dan kita konsisten untuk proses itu, ya apapun hasilnya, proses kita sudah menjadi bermutu. Waktunya habis. Minum. Air putih break, oke. Baik, dulu ya. Baik Siwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Light audience berproses menuju kesejahteraan diri akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing department 525-7892. Or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Weekend request. All that a woman should be, and I dedicate my life to you all. Weekend request. Hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can fly. Weekend request. Send your request and we play your favorite song. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. We don't say Weekend request every Saturday and Sunday all day long from 6 a.m. to 12 p.m. only on Light FM. Mau yang lebih seru? Nikmati sore yang lebih seru. Gak cuma musik, tapi juga hiburan asik. Food Vaganza. Oh, di sini ada yogurt kiwi, ada yogurt strawberry, ada yogurt blueberry. Enak banget. Tapi ngomong yogurt lagi in banget ya. Soalnya sehat. Asik. Womanizer. Tapi ada yang setuju gak? Kalau rata-rata woman atau wanita itu Boros. Men's Talk
Ricky Jo, selama kenal dengan perempuan, Iya. momen yang paling berkesan, tapi jangan bilang pasangan yang sekarang ya. Iya, jangan. Momen yang paling berkesan itu apa sih dan kapan? Pertama kali ya kalau pas rasain ini getar-getar suka sama cewek. Aduh. Ngeliat atap rumahnya aja udah kayak ngeliat wajahnya yang cantik. And all the updates. Light After Hours with Ricky Joe and Ariel Brown. Setiap Selasa, Rabu, dan Kamis jam 4 sore sampai jam 8 malam. Hanya di 105.8 Light FM. Light After Hours. Enjoy your driving time. Listen live 105.8 Light FM. Light FM, The best slow hit station. the best slow hit station. You can enjoy 24 hours. Streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online, MNC Tower Lantai 3, Suite 305, Jalan Kebon Sirih nomor 17 sampai 19, Jakarta. Telepon 021 2355 0235. Fax 021 391 7700. Central Online, the most reliable internet. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Baik, Light Audience, kita kembali lagi bersama di Berproses Menuju Kesejahteraan Diri. Edisi hari ini Kamis tanggal 23 September 2010 bersama saya DFM Roll dan juga teman senior kita Siwo Agus Hidayat. Kita kembali menyapa Siwo. Assalamualaikum Siwo. Mantap, malam Jumat. Oke, kita buka sesi kedua Light Audience. Di sesi ini kami membuka dua penelpon dan nanti saya akan bacakan 3 SMS untuk Anda. Silakan di 021398359905. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Dengan Mas Boy di Bekasi. Silakan Mas Boy. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Minal aidin wal faizin Siwo ya. Minal aidin wal faizin. Amin. Iya. Ini Siwo yang kemarin belum sempat nanya tuh waktu Ramadan tentang sholat nih Siwo. Kalau itu menurut hadis atau ayat saya nggak tahu. Kalau misalnya amal ibadah itu, tapi kalau tanpa seseorang itu sholat yang fardu gitu sih ya, berarti itu amal ibadah itu istilahnya tidak diterima oleh Allah gitu. Berarti ya percuma lah istilahnya kita beramal atau beribadah di luar sholat fardu gitu. Nah menurut Siwo itu sholat itu seperti yang diajarkan oleh ya Islam. Apa ibadah menurut versi agama lain kan masing-masing gitu Siwo ya. Nah menurut Siwo itu hadis ini sahih atau dan Siwo menyetujui gitu Siwo. Gitu aja Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menangkap ya Siwo? Bisa. Baik, berikutnya di 021398359905. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak? Saiful. Pak Saiful di mana Pak? Di Lebak Bulus. Silakan Pak Saiful. Minal aidin wal faizin. Mau lahir batin Masya. Saya mau nanya masalah tentang yang Siwa katakan bahwa teori itu adalah penting untuk mengimplementasikan dalam satu perbuatan. Namun Mas Siwa itu tidak berani mengungkap satu ayat, satu apapun. Itu hanya dari bagaimana menurut pandangan Mas Siwo sendiri yang dipahami. Namun Quran kan sebagai teori bagi umat Islam. Nah, itu bagaimana pandangan Mas Siwo? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saiful. Dan kita akan baca SMS di 0818801058 yang tentunya yang bergabung di berproses menuju kesehatan diri pada malam hari ini. Ternyata banyak sekali ya. Sebentar sih saya lagi seleksi dulu ini. Bisa lebih keras Mas. Iya, saya lagi seleksi dulu nih SMS yang masuk. Dari mana kita mulai ini? Nih, dari Bayu di Purwakarta sih, Bo.
Apakah yang dimaksud hadiah untuk orang yang sudah wafat? Dan bagaimanakah tentang anak soleh bisa membantu orang tuanya yang sudah wafat? Kemudian yang kedua, dari Roni di Tangerang, bagaimana cara mengendalikan rasa, pikiran, hati, dan jiwa agar tidak terkontaminasi oleh apapun dan siapapun? Mau diseringkan katanya. Mengendalikan apa tadi? Ya. Mengendalikan? Agar tidak terkontaminasi. Ya, mengendalikan apa? Rasa, pikiran, hati, dan jiwa. Rasa, pikiran, hati, dan jiwa. Jiwa, agar ya semuanya kali ya. terkontaminasi oleh apapun. Iya. Dan terakhir ada Susanto di Tangerang. Apa arti Islam, iman, dan takwa menurut pemahaman Siwo? Oke Siwo, ada 5 cukup. Orang cukup. Terakhir tadi Mas siapa? Susanto. Susanto. Iya. Nah ini semuanya Mas, nggak ada mbaknya. Nggak ada mbak emang. Ya terima kasih. Kita mulai dari Mas Boy di Bekasi. Beliau mengangkat tentang topiknya tentang sholat, dan tadi yang dipertanyakan hadis ini sahih atau tidak. Oh, saya angkat tangan ya. Saya tidak representatif untuk mengatakan hadis ini sahih atau tidak, karena tidak mudah untuk menentukan itu. Jadi kalau pertanyaan itu, mau terakhir tadi kan kalimatnya begitu, bertanya hadis ini sahih atau tidak, maka jawaban saya belum tahu, saya tidak tahu. Ya, jadi ya begitulah, mohon dimaklumi. Tetapi kalau tadi ada sebuah ungkapan yang bisa saya tangkap begini, orang yang dia beramal ibadah tetapi dia tidak melaksanakan sholat, maka percuma, gitu kan? Nah, itu saja yang akan saya tanggapi. Saya tidak akan menanggapi hadis ini sahih atau tidak sahih karena saya tidak tahu, ya. Tetapi saya punya pemahaman terkait dengan ungkapan tersebut. Ya. Antara lain pemahaman saya adalah apapun yang kita lakukan, kecil atau besar, itu ibadah atau maksiat, semua ada hitungannya, semua ada akibatnya, tidak ada yang terlepas sama sekali. Jadi kalimat ungkapan tadi kayaknya paling tidak menurut saya itu kontradiktif dengan kaidah tadi. Saya lebih mengambil kaidah yang bahwa setiap sesuatu ada nilainya, setiap sesuatu ada akibatnya, baik itu ibadah yang kecil maupun ibadah yang besar, baik itu amal yang kecil maupun amal yang besar, baik amal itu yang ikhlas atau yang tidak, baik itu ucapan, bicara, diam, duduk, berdiri, berbaring, bangun, tidur, semua ada nilainya, semua ada akibatnya, semua ada balasannya, ya. Dan balasan itu akan sesuai dengan apa yang kita buat. Maksiat juga begitu, ada maksiat yang besar, ada maksiat kecil, semua ada hitungannya, semua ada balasannya. Ada orang yang minta maaf, ada orang yang minta ampun, itu ya semua ada akibatnya. Jadi istilah teknisnya tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan sekecil apapun itu pasti ada timbangannya, pasti ada nilainya, pasti ada akibatnya, pasti ada balasannya. Kurang lebih seperti itulah. Nah, kalau ungkapannya tadi bahwa semua amal apapun pada saat dia tidak melakukan yang ini, maka semuanya menjadi rusak misalnya. Sepanjang yang saya pahami tidak seperti itu. Masing-masing ada nilainya. Ya, memang ada kaidah juga yang menyatakan bahwa kebaikan itu menghapus keburukan dan keburukan itu menghapus kebaikan. Itu juga kan berarti
masing-masing kebaikan dan masing-masing keburukan, masing-masing ada nilai dan ada akibatnya, ada balasannya masing-masing. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian Mas Syekh, teori itu penting dan Siwo tidak berani mengungkapkan menurut ayat dan lain-lain. Bukankah Al-Quran itu juga teori bagi umat Islam? Saya tidak berani kalau mengatakan Al-Quran itu teori. Saya lebih berani mengatakan bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, dan wahyu Allah itu merupakan petunjuk kehidupan. Ya, apakah itu sekedar teori? Enggak lah ya. Ya, wahyu itu bagian dari ilmu khudur, bukan teori. Teori itu adanya di kepala, ada di pemahaman, ada di perspektif, konsepsional, ada di persepsi. Itu namanya teori. Apakah Al-Quran itu teori? Betul, Al-Quran mengandung teori, tetapi Al-Quran yang wahyu, Al-Quran yang firman, Al-Quran yang kalam ilahi, Al-Quran yang suci, itu semuanya adalah bernilai ilmu khudur, ilmu spiritual tingkat tinggi. Jadi apakah teori? Bukan. Al-Quran adalah wahyu. Begitu kira-kira. Dan saya sangat tidak logis kalau saya menyatakan menurut Al-Quran, padahal saya masih dalam dataran teori saja. Karena Al-Quran itu jauh di atas teori. Meskipun mengandung teori juga gitu. Berikut Mas Bayu. Mas Bayu ini kalau nggak salah namanya Mas Ismail Bayu di Purwokerto. Sering SMS dia. Apakah maksud hadiah untuk orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal? Ya. Kemudian bagaimana anak soleh yang dia bisa membantu orang tuanya yang sudah wafat? Yang pertama tentang hadiah kepada yang wafat itu begini, saya dulu pernah membahas begini. Kita salah satu anjuran di dalam agama yang saya pelajari itu ada anjuran untuk saling berhadiah. Salah satu sarana untuk bisa merekatkan persaudaraan itu antara lain adalah saling berhadiah. Nah, kayaknya kalau masalah itu kita semua sepakat kan? Nah, yang menjadi mungkin berbeda, tidak pasti sepakat itu kalau kita larikan kepada bentuk spiritual. Adakah hadiah itu dibatasi hanya hal-hal materi? Tidak kan? Hadiah itu bisa berupa uang, bisa berupa buku, bisa berupa piala, bisa berupa jasa, bisa berupa hadiah yang sifatnya ide. Ada hadiah yang sifatnya adalah hal-hal yang lebih abstrak dari itu, yaitu misalnya hadiah terkait dengan hadiah spiritual. Nah, masalahnya kalau hadiah yang sifatnya materi itu kita bisa terima asal kita punya wadah materi itu. Sementara kita kan punya unsur, punya materi dan punya spiritual. Nah, pada saat kita masih punya unsur materi, kita diberi hadiah materi, iyalah, cocok deh. Kita diberi hadiah spiritual, kita punya wadah spiritualnya, iya deh. Nah, pada saat seseorang yang sudah wafat, apakah dia masih punya spiritual? Nah, masih memungkinkah, adakah koneksi antara spiritual orang yang belum mati dan spiritual orang yang sudah mati? Masih adakah koneksitas yang terkait dengan masalah hadiah spiritual? Meskipun juga hadiah kan ada aturan mainnya. Tidak boleh menghadiahkan hal-hal yang buruk, tidak boleh menghadiahkan bangkai, gitu kan? Hadiah harus hal-hal yang sifatnya baik. Dulu saya pembahasannya sampai kalau kita bisa
berhadiah pahala, bagaimana kalau kita berhadiah dosa? Dosa kita hadiahkan saja kepada spiritual yang lainnya saja gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu yang saya pahami. Sepanjang kita masih memungkinkan ada koneksitas hubungan antara yang fisik dengan yang fisik, maka saling berhadiah yang materi itu bisa. Pada saat kita masih memungkinkan punya koneksi antara spiritual satu dengan spiritual yang lain, maka hadiah spiritual itu pun bisa. Kurang lebih seperti itu. Itu juga masih akan terkait lagi kepada anak yang soleh. Apakah anak soleh itu dia bisa membantu orang tuanya yang sudah wafat? Nah, bisa menggunakan prinsip hadiah tadi, bisa juga pendekatannya dengan prinsip-prinsip investasi, prinsip manfaat. Ya, misalnya begini, saya menanam saham di sebuah perusahaan. Uang ini, sahamnya uang. Karena saya menanam modal di situ, kemudian modal itu dikerjakan oleh orang yang ahli di bidang itu, kemudian terjadilah bagi hasil. Nah, pada saat saya sudah mati, saham saya masih di situ, masih mendatangkan hasil enggak? Ya, ini pendekatan investasi seperti itu. Kalau saya punya saham, saham yang terbesar itu ya anak-anak kita. Itu saham yang luar biasa. Bukan sekedar saham yang terkait dengan materi, bukan sekedar saham yang menghasilkan uang, tapi saham orang tua yang bisa menghasilkan pribadi-pribadi, bisa menghasilkan mutu spiritual, bisa saham yang ditanam oleh orang tua itu bisa menghasilkan laba yang sifatnya jauh lebih tinggi dari sekedar materi, bisa menjadi sebuah kebijaksanaan, bisa menjadi sebuah begitu deh kira-kira. Meskipun bisa sebaliknya, kita saham di perusahaan yang kotor, kita saham di perusahaan perjudian misalnya, kita juga akan dapat kok dividennya, tentu sesuai dengan sebabnya. Begitulah, kalau kita punya anak dan anak itu menjadi soleh, kita punya saham di situ. Kalau memang kita mendidik, membantu, mendukung, memfasilitasi agar dia menjadi anak soleh, sehingga solehnya anak itu ada saham kita di situ. Ya, tetapi kalau orang tuanya itu mendidik kepada hal yang buruk, kemudian anaknya menjadi soleh karena sebab yang lain, hitungannya beda. Ya, yang disebut anak soleh tadi adalah manakala orang tuanya punya saham-saham pada diri anak itu, sehingga anak itu menjadi soleh, anak itu menjadi baik, sehingga setiap kebaikan yang ada pada dia itu akan berdampak kepada orang tua yang pernah menitipkan saham kepadanya. Ya, saham itu bisa berupa macam-macam, bisa ya materi, bisa non materi, bisa dari makanan yang kemudian berubah menjadi daging, darah, syaraf dan seterusnya, bisa dari gennya, sperma dan ovumnya, bisa berasal dari lingkungan keluarga, pendidikan dan seterusnya. Ya, banyak sekali. Nah, kira-kira gitu deh pendekatannya. Jadi, bisakah anak soleh itu membantu orang tuanya yang sudah meninggalkan dunia anaknya? Bisa dong, karena ada prinsip sebab dan akibat. Setiap sebab pasti akan mendatangkan akibat sesuai dengan skala keadilan hukum ilahi di alam semesta ini. Mas Romi, mengendalikan rasa, pikiran, hati, jiwa agar tidak terkontaminasi oleh apapun. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah tidak terkontaminasi. Ini konotasinya buruk kan? Terkontaminasi itu berarti dia terkena hal-hal yang buruk, terkena polusi, terkena racun, terkena itu ya. Kalau karena sebab-sebab tertentu, rasa, pikiran, hati, jiwa, apapun istilahnya lah, tapi akibatnya baik, itu tidak termasuk kepada kontaminasi kan? Ya, agar kita hanya punya akibat baik pada
rasa, pikiran, hati, dan jiwa, dan tidak pernah mempunyai akibat buruk, nah, berarti kita harus punya imunisasi. Imunisasi pada rasa, imunisasi pada pikiran, imunisasi pada hati, imunisasi pada jiwa. Apapun definisi dari yang dimaksudkan oleh Mas Romi tentang rasa, pikiran, hati, dan jiwa. Ya, apa bentuk imunisasinya? Ya, ada kaidah begini, kesucian akan selalu menolak kekotoran. Kesucian akan selalu mendekat dengan kesucian yang lain. Kesucian dan kesucian itu saling menerima dan saling mendekat. Kekotoran dan kekotoran itu saling menerima dan saling mendekat. Kesucian dengan kekotoran saling menjauh dan saling menolak. Kalau kita ingin menolak kekotoran, sucikanlah diri kita. Kalau kita ingin lebih punya dampak yang lebih suci lagi, sucikanlah diri kita. Karena kesucian kita akan mendekatkan kepada kesucian yang lain. Ya, kuncinya itu aja kayaknya yang saya tahu ya. Jadi bagaimana agar kita tidak terkontaminasi terhadap apapun? Satu jawabannya, hanya satu yang saya tahu, yaitu pensucian diri. Bagaimana cara pensucian diri? Ada yang sifatnya gradual, ada yang sifatnya revolusioner. Kalau mau yang gradual, ya terus kita lakukan kebaikan-kebaikan, terus kita konsentrasi kepada tugas-tugas penghambaan, ya, terus kita selalu fokus tujuan, selalu waspada niat, dan selalu konsentrasi tugas. Mari kita taati kebenaran yang sudah kita pahami dan kita yakini saat ini, sambil mencari kebenaran dan keyakinan yang lebih bermutu. Kemudian kita berpindah, berproses kepada kebenaran yang lebih tinggi itu. Terus itu secara gradual. Kalau mau secara revolusioner, pertaubatan. Nah, tentu ada aturan main pertaubatan itu. Itu kayaknya yang saya tahu. Apapun bisa mensucikan kita pada saat kita memenuhi aturan mainnya. Dan apapun bisa mengotori kita kalau kita memang ada di dalam kondisi itu. Ya, mari kita selalu berproses. Yang terpenting itu deh, kita mau terkontaminasi atau tidak, itu kan hanya akibat saja toh. Yang penting mari kita selalu berproses. Ya, apapun akibatnya itu sebuah resiko, sebuah konsekuensi logis. Kalau kita berproses, selalu berproses, maka lambat laun kesucian-kesucian yang lebih tinggi akan lebih dekat, kekotoran-kekotoran akan tertolak. Terakhir, Mas Susanto, apakah arti Islam, iman, dan takwa menurut Siwo? Ini yang menurut Siwo itu pas untuk saya, sehingga saya tidak terbebani. Menurut Islam, debatnya jadi berat sekali. Sepanjang yang saya tahu, Islam itu adalah, nah ini tergantung kita perspektif kita dari mana. Ya, perspektif kita dari mana? Dari sekedar formalitas, identitas, maka Islam itu nama orang-orang yang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia orangnya disebut orang Islam atau disebut Muslim. Ya, itu kepada perspektif formal seperti itu. Kalau kita mau lebih yang substansial, siapapun dia yang dia itu taslim, jadi orangnya disebut Muslim, dia berislam, itu taslim. Taslim itu menyerah, tunduk. Menyerah dan tunduk kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah. Maka dia juga disebut Muslim. Meskipun dalam bentuk formal dia bukan orang yang kalau ditanya agamanya apa, Islam. Tidak begitu. Itu kan perspektif formal tadi. Sehingga Islam itu adalah nama komunitas, nama identitas agama. Ya, tapi kalau kita mau kepada ke bentuk substansial,
siapapun dia, apapun namanya, dia dengan identitas formal apapun, pada saat dia menundukkan dirinya, dia mentaslimkan dirinya di hadapan Tuhan yang Maha Esa, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia Muslim. Nah, kita tinggal ambil perspektif dari perspektif mana, ya. Itu baru dua perspektif, ada perspektif yang lain. Nah, itu nanti kalau dikaitkan, misalnya ada sebuah ayat yang sangat terkenal, Inna dina indallahil Islam misalnya. Nah, saya dulu memahami simpel saja bahwa selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah, itu agama yang di sisi Allah itu hanya Islam. Tetapi sekarang tidak sesimpel itu saya memahaminya. Kita harus tinjau dulu, ini dalam sudut pandang formalitas, identitas, atau dalam bentuk substansi, atau dalam bentuk yang lebih fundamental, yang lebih asasi gitu loh. Ya kalau sekedar formalitas sementara dia itu menyalahi hukum-hukum tauhid, meskipun namanya Islam, dia KTP-nya Islam, dia menyatakan diri beragama Islam, tapi kalau hanya justru mengotori citra kesucian Islam, apa itu Muslim? Misalnya seperti itu kan? Apa itu yang dimaksud dengan ayat tadi itu? Allah ridho kepada dia. Misalnya seperti itu. Jadi sangat tergantung kita ambil perspektif dari mana, atau kita lihat konteks permasalahannya apa untuk bisa mendefinisikan apakah Islam itu. Kalau Islam sekedar nama, saya kira nggak jamin apa-apa. Ya, kalau sekedar nama. Kalau perilakunya kayak gini, perilakunya kayak gitu, apalagi dia menyandang nama Islam, waduh, justru dia akan mengkotori nama yang dia pakai. Ya. Saya pernah berpikir begini, seandainya belum banyak orang yang tahu bahwa saya ini orang yang beragama Islam, lebih baik saya tidak diketahui bahwa saya beragama Islam. Kenapa? Tidak mengemban tanggung jawab. Dulu waktu muda saya hampir selalu menggunakan baju Muslim, identitas Muslim, pakai peci lah, pernah juga pakai kopiah, pernah pakai gamis. Tetapi sekarang mana berani gue. Karena begitu saya keluar rumah dengan identitas seperti itu, saya menjadi iklan dari itu, kesucian itu. Sehingga kalau saya berbuat buruk di jalan, saya akan mencemari. Apalagi gelar Ustadz. Mana berani gue menanggung beban seberat itu. Karena kalau kita lihat, diri kita sendiri aja deh. Kita lihat, citra Islam itu menjadi buruk karena apa? Nah, apakah karena Islam? Bukan kan? Karena orang-orang yang beridentitas Islam kan, yang kemudian dia membawa dirinya menjadi iklan-iklan Islam, tetapi justru mengkotorinya, gitulah kira-kira. Jadi untuk melihat apa sih Islam itu, kita harus perspektif dari mana. Gitu. Iman. Sepanjang yang saya tahu, iman itu ranahnya masalah hati, ranahnya ada di masalah spiritual, bukan masalah pikiran, bukan masalah rasional, bukan masalah pemahaman, tapi masalah spiritual, iman. Nah, wah, waktunya habis. Tetapi harus dibedakan dengan dogma. Dogma itu juga bukan di kepala, bukan di rasional, dia ada juga di spiritual, tapi sangat berbeda dengan iman. Nah, nanti kita bedakan lagi, apa bedanya dengan yakin? Dogma beda dengan yakin, yakin juga beda dengan iman. Kalau disebut orang mengimani sesuatu, apa itu maksudnya? Bagaimana kaitannya dengan bagaimana orang meyakini sesuatu? Masing-masing berbeda. Ada dogma, bahkan nanti ada
disebut waham. Ada yakin, ada yang sekedar percaya dengan yakin jauh berbeda. Di antara tadi itu ada dogma, percaya, yakin, iman. Yang tertinggi adalah iman. Ya. Tetapi kalau tidak hati-hati, kita merasa itu iman, padahal itu sekedar dogma saja, hasil doktriner. Sebuah merasa bagaimana kita mengimani Tuhan misalnya, mengimani Rasul, mengimani apa? Kalau kita menggunakan bahasa masyarakat, kacau deh. Ya, karena iman itu menjadi sangat rendah, sama dengan percaya. Bahkan percaya itu lebih rendah dari yakin. Bahkan kadang-kadang merasa kalimatnya menggunakan iman, padahal realitasnya itu sekedar dogma saja. Kita harus bedakan antara dogma, percaya, yakin, iman. Iman itu yang paling tinggi, mutunya luar biasa. Dan iman itu menjamin seseorang tidak terkontaminasi oleh apa-apa tadi. Ya. Itu ya kita. Dan iman itu bukan di kepala. Ya. Tapi jauh lebih bermutu ketimbang yang ada di kepala. Takwa sepanjang yang saya tahu adalah aplikasi dari keimanan. Jadi keimanan itu ada di hati. Kalau takwa itu sudah teraplikasi, terpraktekkan dalam segala sikapnya. Ya. Kalau hatinya sudah beriman, maka nanti matanya akan dituntun oleh keimanannya itu, tangannya akan dituntun, pikirannya juga akan dituntun oleh keimanannya itu. Itulah sikap takwa. Tangannya perwujudan takwa, matanya perwujudan takwa, pikirannya perwujudan takwa, nafsunya juga perwujudan takwa. Tangannya perwujudan iman, matanya perwujudan iman, pikirannya perwujudan iman, nafasnya juga perwujudan iman. Nah, itu namanya takwa. Jadi pikiran yang bertakwa, hati yang bertakwa, tangan yang bertakwa, mata yang bertakwa. Kalimat mudahnya begini: mentaati perintah, menjauhi larangan. Itulah aplikasi takwa. Tetapi tidak setiap mengikuti perintah dan menjauhi larangan itu takwa, tidak. Karena takwa itu basicnya keimanan. Ya. Kadang-kadang kita mentaati perintah tapi untuk misi riya, itu bukan takwa. Menjauhi larangan dengan semangat egoisme misalnya, dengan semangat kesombongan, dengan semangat itu bukan takwa. Jadi kalau didefinisikan takwa itu mentaati perintah, menjauhi larangan saja, itu belum memenuhi, karena esensi dari takwa itu adalah iman yang kemudian dipraktekkan di dalam segala sikap hidupnya. Jadi hidupnya menjadi bertauhid di seluruh ruang dan waktu, di seluruh detik-detik 24 jam sehari. Kalau lebih seperti itu, saya sudah melampaui batas waktunya. Saya mesti kok gitu ya, ada negur ya. Terus ya nggak berani lah saya negur sih. Lagi enak-enaknya dengerin. Aduh. Kalau lupanya sampai jam 1 itu asik ya. Iya benar. Makanya kan tadi nambah lagi nih sih, Wo. Itu deh, pamit ya. Iya, baik sih, Wo. Gimana besok jadi? Apanya? Iya, kita kan kencan. Oh iya. Iya. Oke. Asik. Teman-teman semua, saya mohon pamit. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih juga atas tidak puasnya, dan mohon maaf atas apapun deh. Saya mohon maaf, hanya bisa berterima kasih, dan selebih itu adalah memohon maaf. Semoga kita dipersadarkan dalam berproses menuju kesejatian diri. Bila taufiq wal hidayah, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian live audience berproses menuju kesejahteraan diri untuk hari ini, Kamis tanggal 23 September 2010. Insya Allah kita akan jumpa lagi minggu depan. Dan saya ingatkan untuk Anda yang ingin HP FM, Anda bisa hubungi di 0817449295. Sekali lagi 0817449295.
449 295. Ada waktu waktu kunjungannya. Aduh. Ada waktu sharingnya yaitu pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang dan pukul 10 malam hingga pukul 12 malam. Terima kasih untuk perhatian Anda. Insyaallah jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105.8 Light FM, the best slow hit station. More than just best music, we give you the best entertainment. All I wanted was a sweet distraction.